Dietetik adalah studi tentang diet dan nutrisi yang berkaitan dengan kesehatan dan penyakit, pertumbuhan manusia, dan pengembangan, melanjutkan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk video selanjutnya bisa kita simak sebagai berikut. Proses asuhan gizi terstandar yang pertama adalah ada pengkajian gizi, yaitu ada data antropometri. Data antropometri, berat badan 66 kg, BBI 77 kg, tinggi badan 186 cm, indeks massa tubuh 19,1 kg per m², status gizi normal, lingkar lengan atas N/A, tinggi lutut N/A, sumber WHO. Yang kedua ada biokimia, parameternya Hb, nilai rujukannya 13 sampai 16 gram per desiliter, hasilnya 11,8 gram per desiliter, interpretasinya anemia. HT 40 sampai 50%, hasilnya 35,3%, interpretasinya rendah atau anemia. Scott kurang dari 37 U/L, hasilnya 105 U/L, interpretasinya sangat tinggi, kerusakan hati. SGPT kurang dari 42 U/L, 189 U/L, interpretasinya sangat tinggi, kerusakan hati. Albumin nilai rujukannya 4 sampai 5,3 gram per desiliter, hasilnya 2,9 gram per desiliter, interpretasinya rendah. CRP kurang dari 5, hasilnya 169 mg per liter, interpretasinya adanya infeksi. Ada fisik, parameternya kesadaran, keterangannya komposmetis. Yang kedua ada nyeri hulu hati, keterangannya plus. Yang ketiga ada mual, keterangannya plus. Yang keempat ada penurunan nafsu makan plus. Mual, penurunan nafsu makan, dan nyeri hulu hati pada OS merupakan gejala dari kondisi Scott dan SGPT tinggi. Keempat ada klinis. Suhu tubuh nilai rujukannya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, hasilnya 39 derajat Celcius, implementasinya demam. Yang kedua ada tekanan darah, nilai rujukannya 120/80, hasilnya 120/80, implementasinya normal. Yang ketiga ada denyut nadi 60 sampai 100 X/max, hasilnya 106 X/max, implementasinya normal. Yang keempat ada laju nafas 12 sampai 20 X per menit, hasilnya 16 X per menit, implementasinya normal. Saya Firda Safina Nurrohma ingin melanjutkan penjelasan mengenai OS. Diketahui OS tidak memiliki alergi terhadap makanan apapun. Dan diketahui juga asupan SMRS OS untuk energi itu cukup, protein cukup, sedangkan lemak dan karbohidratnya kurang. Hal ini didasarkan pada literatur yang menyatakan presentasi asupan energi dan zat gizi makro yang baik adalah apabila tingkat kecukupannya 80-110% dari AKG. Dan untuk estimasi kebutuhan gizi OS untuk energi yaitu 2572 kilokalori, proteinnya 96 gram, lemak 43 gram, dan karbohidratnya 450 gram. Berikut adalah diagnosis gizi OS berdasarkan pada problem, etiologi, dan sign simptomnya. Ada NI.1.1 yaitu peningkatan energi expenditure terkait penyakit AIDS dengan infeksi oportunistik ditandai oleh kenaikan suhu tubuh sebesar 2 derajat Celcius. Lalu ada NI.2.1 yaitu asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan mual dan penurunan nafsu makan akibat penyakit AIDS ditandai oleh asupan zat gizi makro kurang dari 80%. Lalu ada NI.2.9 yaitu daya terima makanan terbatas terkait adanya mual dan penurunan nafsu makan, serta nyeri ulu hati ditandai dengan asupan oral inadekuat. Lalu ada NB2.5 kualitas hidup yang buruk terkait penyakit HIV/AIDS ditandai dengan riwayat penggunaan narkoba melalui jarum suntik.
Intervensi gizi. Tujuan. Yang pertama, memperbaiki kondisi OS dengan memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi OS dengan target 80% dari kebutuhan. Akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan daya terima OS hingga mencapai 100% dan untuk mengkoreksi keadaan malnutri yang terjadi pada OS. Yang kedua, memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan gizi mengenai pemilihan makanan atau minuman yang sehat dan aman bagi saluran pencernaan berdasarkan pedoman gizi seimbang. Syarat diet. Yang pertama yaitu energi dan protein cukup. Energi yaitu sebesar 2.572 kilokalori, protein sebesar 15% dari total energi yaitu sebesar 96 gram. Lemak rendah yaitu sebesar 15% dari total energi yaitu sebesar 43 gram. Karbohidrat sebesar 70% dari total energi 450 gram. Yang kelima, pemberian makanan dengan porsi kecil tapi sering. Hindari mengkonsumsi makanan yang merangsang lambung seperti asam, pedas, terlalu panas, atau dingin. Jenis makanan berbentuk lunak dan mudah dicerna. Jenis diet AID 1. Monitoring dan evaluasi. Pertama, monitoring antropometri. Berat badan OS tercatat normal dengan IM test 19 kg per meter kuadrat dan diperlukan monitoring antropometri agar status gizi dan berat badan Tuan P tetap normal. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penimbangan pada OS. Penimbangan dapat dilakukan selama proses intervensi dilakukan. Kedua, monitoring biokimia. Kadar hemoglobin, HT, dan albumin OS rendah, dan untuk CRP, SGOT, dan SGPT tinggi, sehingga diperlukan monitoring biokimia untuk membantu mendukung kenormalan nilai-nilai laboratorium. Target pemeriksaan adalah untuk menormalkan nilai-nilai biokimia yang berada di bawah dan di atas standar. Monitoring biokimia dapat dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan hasil biokimia dapat dilihat ketika hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Ketiga, monitoring klinis. OS memiliki kestabilan normal pada tekanan darah, denyut nadi, dan RR, namun mengalami kenaikan suhu yang menyebabkan demam yaitu 39 derajat Celcius, sehingga tetap diperlukan monitoring klinis. Monitoring tetap dilakukan karena OS akan ada potensi penurunan berat badan dan agar kondisi klinis OS tetap terkontrol dengan baik, dan untuk memastikan bahwa tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan RR OS dilakukan setiap hari ketika pemeriksaan. Target dari monitoring ini adalah untuk menstabilkan tekanan darah, denyut nadi, RR, dan suhu tubuh normal. Keempat, monitoring fisik. OS mengalami nyeri pada ulu hati, mual, kesadaran, dan nafsu makan menurun, sehingga diperlukan monitoring fisik untuk mencapai kondisi normal. Pemberian porsi makan dengan tekstur yang sesuai dan memenuhi kebutuhan normal Tuan P dapat membantu mengurangi keluhan gejala tersebut. Selain itu, monitoring fisik dilakukan dengan cara memantau dan menanyakan kondisi OS setiap kunjungan pemeriksaan. Kelima, monitoring asupan. Asupan SMRS OS tergolong cukup untuk energi dan protein, sedangkan asupan lemak dan karbohidrat OS kurang. Dari asupan OS tergolong kurang dikarenakan asupan energi dan zat gizi yang kurang ini terjadi akibat adanya OS mengalami mual dan penurunan nafsu makan, sehingga asupan makanan OS yang menyumbangkan energi dan zat gizi makro lainnya menjadi rendah. Hal tersebut dilakukan dengan monitoring asupan OS dengan melakukan food weighing sisa makanan dan menghitung asupan gizi OS setiap kali waktu makan. Dari menu makan pagi, yaitu ada bubur nasi yang isinya adalah wortel, brokoli, telur rebus, dan tahu kukus, dan serta buah melon. Oke, dan keselingan paginya hanya kita memberi itu selai kedelai dan puding. Dan kemakan siangnya itu ada bubur nasi, ayam kukus, sayur bayam, tahu goreng, dan apel. Di selingan sore kita hanya memberikan bubur kacang hijau dan roti. Dan makan malamnya ada satu porsi bubur nasi, hati ayam, sayur bayam bening, tahu goreng, dan jus apel. Dan kita ada selingan malamnya itu yaitu hanya susu. Saya Khairunisa Hilya, NIM 2018-02-022. Di sini saya akan membuat menu makan pagi pada pasien HIV pada orang dewasa. 150 kilokalori, protein 14 gram, lemak 16,5 gram, karbohidrat 58 gram. Untuk selingan pagi, kami memberikan
sari kedelai, dan puding mangga yang berbahan dasar dari sari buah mangga, susu bubuk, tepung maizena, dan juga gula pasir. Kami memilih menu ini berdasarkan dengan keadaan OS, yaitu kompos mentis, sehingga dapat mengkonsumsi makanan lunak dan biasa. Menu makan siang yang diberikan yaitu bubur yang berisi brokoli, bening bayam yang berisi wortel, tahu goreng, dan buah. Diberikan brokoli karena brokoli memiliki kandungan serat, vitamin K, dan zat besi. Vitamin C yang terkandung dalam brokoli juga merupakan salah satu syarat mutlak untuk pertahanan tubuh seseorang terhadap serangan kuman penyakit. Diberikan bening bayam karena bayam mengandung zat dan vitamin peningkat daya tahan tubuh dan sebagai anti radikal bebas. Dan diberikan buah-buahan karena buah-buahan membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Selingan sore, kami memberikan roti putih dan bubur kacang hijau yang berbahan dasar kacang hijau, santan, dan gula merah. Kami memilih menu ini karena kacang hijau termasuk ke dalam jenis kacang yang merupakan sumber protein yang sangat baik. Seperti yang kita ketahui, salah satu syarat diet HIV/AIDS adalah protein tinggi, yaitu untuk memelihara dan mengganti jaringan sel tubuh yang rusak. Ya, di sini ada menu makan malam yang terdiri dari bubur nasi yang berisi ayam, sayur bayam merah, tahu goreng, dan jus apel. Saya memberikan menu ini berdasarkan keadaan OS, yaitu kompos mentis, sehingga harus mengkonsumsi makanan lunak dan biasa. Untuk selingan malam, game yang tanpa lemak karena salah satu syarat diet HIV/AIDS yaitu lemak cukup, sehingga kami hanya memenuhi kebutuhan lemak OS dari menu lain.